Shalom, selamat pagi anak-anak ibu semua. Kelas 10 IPS 1 dan kelas 10 IPS 2. Ibu berharap kalian tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat di dalam beraktivitas, terutama di dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini materi kita yaitu masih mengenai peradaban, yaitu peradaban Mesir kuno, peradaban Yunani kuno, dan peradaban Romawi kuno. Ya, yang pertama yaitu peradaban Mesir kuno. Mesir kuno merupakan peradaban tertua di dunia dan salah satu hadiah dari Sungai Nil, di mana Sungai Nil adalah sungai yang subur dan masyarakat Mesir kuno bermata pencaharian sebagai petani. Di dalam peradaban Mesir kuno tersebut, di mana raja yang paling terkenal adalah Raja Firaun. Sejarah Mesir kuno dibagi menjadi tiga. Yang pertama Mesir tua, Mesir tengah, dan Mesir baru. Dan lambang pemujaan adalah kepada Dewa Ra, di mana bangsa Mesir kuno percaya jika manusia dapat hidup terus-menerus selama jenazahnya tidak rusak. Maka Mesir kuno membuat mumi atau mayat yang diawetkan. Dan hasil kebudayaan Mesir kuno dalam bidang bangunan yang pertama yaitu piramida. Piramida merupakan makam Raja Firaun dan Sphinx merupakan patung singa berkepala manusia. Ya, sebentar lagi anak-anak kami bisa melihat cuplikan singkat video dari peradaban Mesir kuno. Daerah Mesir terletak di bagian utara benua Afrika. Di sebelah selatan berbatasan dengan Sudan, di sebelah barat berbatasan dengan Libya, di sebelah utara berbatasan dengan Laut Tengah, dan di sebelah timur berbatasan dengan Laut Merah. Berkat adanya Sungai Nil, daerah Mesir menjadi daerah yang sangat subur. Sistem pemerintahan peradaban Mesir kuno adalah berbentuk kerajaan yang diperintah oleh seorang raja dengan kekuasaan yang absolut. Para ahli membagi sejarah kerajaan Mesir menjadi tiga zaman. Yang pertama, zaman kerajaan Mesir tua. Pusat pemerintahan kerajaan Mesir tua berada di Tinis. Raja Meses berhasil mempersatukan kerajaan Mesir Hulu dan kerajaan Mesir Hilir. Karena berhasil mempersatukan dua kerajaan, Raja Meses disebut dengan Nesutbiti atau Raja Mesir Hulu dan Mesir Hilir. Raja yang terkenal dari zaman kerajaan Mesir tua adalah Raja Khufu, Chephren, Menkaure, dan terakhir Pepi II. Setelah Raja Pepi II meninggal, Mesir mengalami kemunduran karena kerajaan terpecah belah dan terjadi perebutan kekuasaan oleh para bangsawan. Yang kedua, zaman kerajaan Mesir pertengahan. Akibat terjadinya pertentangan dan persaingan antar kaum bangsawan feodal, kerajaan Mesir menjadi terpecah belah. Adanya persaingan dan pertentangan ini berhasil diatasi dan dipersatukan oleh raja dari kerajaan Tebe yang bernama Firaun Sesostris III. Kerajaan Mesir di bawah pemerintahan Firaun Sesostris III, kesejahteraan rakyat meningkat karena perdagangan Mesir dengan daerah-daerah sekitar Laut Merah berkembang dan damai. Kerajaan Mesir runtuh pada pertengahan karena adanya serangan dari bangsa Hyksos yang gemar berperang. Yang ketiga, zaman kerajaan Mesir baru. Di bawah pemerintahan Firaun Ahmose I dari kerajaan Tebe, bangsa Hyksos berhasil diusir dari ibu kota Awaris dapat direbut kembali. Firaun Ahmose I diangkat menjadi penguasa Mesir. Setelah Ahmose I meninggal, digantikan oleh Firaun Thutmosis I. Selanjutnya, Thutmosis I digantikan oleh Firaun Thutmosis III yang berhasil menguasai Babilonia, Assyria, Syria, dan Siprus. Kehidupan ekonomi. Sebagian besar penduduk Mesir berprofesi sebagai petani. Mereka menanamkan gandum, kapas, jagung, dan sayuran. Selain bertani, mereka melakukan kegiatan perdagangan dengan bangsa asing. Pada zaman kerajaan baru, perdagangan luar negeri bangsa Mesir berkembang pesat.
Kehidupan sosial budaya. Masyarakat Mesir kuno terbagi menjadi beberapa lapisan. Lapisan pertama terdiri atas para bangsawan, raja, dan pendeta yang mempunyai hak-hak istimewa. Lapisan kedua, yaitu masyarakat kelas menengah terdiri dari pedagang kaya dan pemilik tanah. Adapun lapisan ketiga terdiri atas rakyat biasa atau para petani, buruh, dan budak. Kepercayaan masyarakat Mesir kuno adalah politeisme atau memuja banyak dewa. Dewa-dewa yang dipuja antara lain Dewa Osiris, yaitu dewa tertinggi, Dewa Taut, yaitu dewa pengetahuan, Dewa Anubis, yaitu dewa berkepala anjing sebagai dewa kematian, Dewa Apis yang berwujud sapi, dan Dewa Ra atau dewa matahari yang kemudian menjadi Dewa Amon-Ra atau dewa bulan matahari. Tulisan banyak dijumpai pada dinding kuburan para penguasa di Mesir kuno. Abjad merupakan sumbangan masyarakat Mesir yang tidak ternilai harganya bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Tulisan Mesir kuno terdiri dari jenis hieroglif yang merupakan gambar. Bentuk hieroglif adalah yang tertua, kemudian huruf tersebut berkembang menjadi bentuk hieratis dan demotis yang lebih sederhana. Bentuk demotis digunakan oleh rakyat dan bentuk hieratis digunakan oleh kaum pendeta. Tulisan-tulisan tersebut dipahat pada batu. Selain dipahat pada batu, tulisan-tulisan itu juga ditulis pada daun papirus dengan menggunakan pena yang terbuat dari jerami serta tinta. Hieroglif awalnya merupakan huruf gambar, kemudian muncul tulisan baru yang disebut hieroglif yang digunakan untuk keperluan keagamaan dan huruf demotis yang digunakan oleh rakyat. Yang kedua, piramida merupakan bangunan raksasa dari batu yang digunakan sebagai makam raja beserta keluarga. Pertama kali dibangun oleh Imhotep untuk makam Firaun Sosius. Piramida paling besar adalah piramida Raja Khufu. Yang ketiga, obelisk tubuh batu untuk memuja dewa Amon-Ra, dewa bulan matahari. Yang ketiga, Sphinx, bangunan raksasa dari batu yang berupa singa berkepala manusia yang didirikan di depan sebuah piramida. Badan Sphinx merupakan lambang kekuatan raja yang memerintah, sedangkan kepala Sphinx merupakan lambangan kebijaksanaan. Yang kelima, mumi, mayat yang diawetkan. Mumi yang terkenal masa kerajaan Mesir batu adalah jenazah Tutankhamun, ditemukan oleh arkeolog Inggris pada tahun 1922. Yang keenam, ilmu hitung. Awalnya menggunakan penambahan, pengurangan, lalu dikembangkan perkalian dan pembagian. Mereka sudah mampu mengukur luas segi 3, segi 4, segi 5, segi 6, dan dapat membuat rumus untuk mencari diameter lingkaran. Pertama, yaitu kota Gizeh terdapat bangunan piramida yang terbesar dan terkenal. Yang kedua, kota Dair el-Bahri. Di kota ini ditemukan bangunan tempat pemujaan masyarakat Mesir seperti kuli dewa Amon yang dibangun oleh Ratu Hatshepsut. Yang ketiga, kota Abu Simbel. Ditemukan bangunan kuil yang dibangun pada masa pemerintah Raja Rames II. Yang keempat, kota Memphis dan Thebes. Di kedua kota ini terdapat bangunan-bangunan istana yang sangat megah dan indah. Pengaruh peradaban Mesir. Beberapa hasil kebudayaan
Mesir kuno yang masih digunakan oleh manusia hingga saat ini yaitu sebagai berikut. A. Sistem hukum. Peradaban Mesir kuno menghasilkan sistem hukum yang kompleks. Bangsa Yunani dan Romawi mengembangkan menjadi sistem hukum modern yang masih digunakan oleh masyarakat saat ini. B. Ilmu pengobatan. Bangsa Mesir merupakan pelopor pengobatan ilmiah. Ilmu pengobatan Mesir menjadi awal perkembangan ilmu kedokteran modern. C. Teknologi bangunan batu besar. Bangsa pertama di dunia yang mampu menciptakan teknologi bangunan dari batu besar adalah bangsa Mesir. Bangunan tersebut antara lain piramida, obelisk, dan sphinx. D. Teknologi pengawetan mayat. Bangsa Mesir merupakan penemu teknologi pengawetan mayat. Beberapa ramuan yang digunakan dalam pembuatan mumi masih digunakan hingga saat ini. Ya, peradaban yang kedua adalah peradaban Yunani kuno, di mana Yunani adalah sebuah negara yang ada di sekitar laut Mediterania, dan banyak di peradaban Yunani kuno filsafat-filsafat yang terkenal seperti Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Dan sistem kepercayaan pada peradaban Yunani kuno adalah menyembah banyak dewa. Salah satu dewa yang tertinggi yaitu Dewa Zeus. Untuk menghormati Dewa Zeus, maka Yunani kuno menyelenggarakan pesta olahraga di atas gunung Olympus, atau disebut juga dengan pesta olahraga Olimpiade. Peradaban Yunani. Yunani merupakan salah satu pusat peradaban tertua di Eropa. Peradaban Yunani lahir di lingkungan geografis yang sebenarnya tidak mendukung, tidak subur, dan jarang turun hujan. Yunani terletak di sekitar Laut Tengah yang sangat strategis dalam pelayaran. Pada tahun 3000 sebelum Masehi, di Laut Aegea telah berkembang kebudayaan Minoa atau kebudayaan Pulau Kreta. Pada tahun 1500 sebelum Masehi, bangsa Mekene menyerang dan menghancurkan kebudayaan Minoa serta meniru kebudayaannya. Kemudian datanglah orang-orang dari bangsa lain yang disebut Hellas. Orang Hellas dan orang Yunani hidup bersama, namun orang Hellas memperbudak bangsa Yunani. Salah satu teori yang sangat berpengaruh terhadap dunia adalah teori ilmu matematika, yang salah satunya ditemukan oleh bangsa Yunani, yaitu oleh Pythagoras. Tidak hanya ilmu pengetahuan yang maju, namun bangsa Yunani juga ambil bagian dalam pengaruhnya terhadap dunia di bidang olahraga, yaitu Olimpiade, yang dulunya dilakukan oleh seluruh bangsa Yunani untuk menghormati Dewa Zeus. Salah satu hasil kebudayaan Yunani adalah kuil-kuil untuk pemujaan para dewa. Sekitar 1100 sebelum Masehi, peradaban Mikenai dihancurkan oleh bangsa Doria. Peradaban Mikenai. Ya, sistem peradaban yang ketiga adalah Romawi kuno, di mana sistem pemerintahan Romawi kuno dikembangkan oleh suku Latia dan terletak di sekitar Sungai Tiber. Romawi kuno didirikan oleh Romus dan Romulus, di mana kita lihat sistem pemerintahan pada Romawi kuno dibagi menjadi 3 sistem pemerintahan. Yang pertama yaitu zaman kerajaan, yang kedua zaman republik, dan yang ketiga zaman kaisar. Raja pertama pada kerajaan Romawi kuno yaitu Raja Romulus.
anak-anak kami mendengar materi singkat tentang pelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu mengenai peradaban Mesir kuno, Yunani kuno, dan Romawi kuno. Di sini Ibu akan memberikan beberapa soal supaya anak kami semakin paham terhadap materi tersebut. Ya, soal yang pertama adalah tuliskan masing-masing 4 sejarah peradaban Mesir kuno, Yunani kuno, dan Romawi kuno. Soal yang kedua, apa yang dimaksud dengan mumi, sphinx, dan piramida? Soal yang ketiga, jelaskan arti politeisme dan apa yang dilakukan bangsa Yunani kuno untuk menyembah dewa Zeus. Soal yang keempat, jelaskan hal yang ditemukan oleh ahli filsafat kuno Aristoteles di dalam peradaban Yunani kuno. Dan soal yang terakhir, tuliskan raja pertama Romawi kuno dan bentuk sistem pemerintahannya. Ya, ini soal yang anak-anak kami kerjakan pada pagi hari ini tentang materi kita. Apabila anak-anak kami kesulitan di dalam menjawab materi ataupun ada kesulitan di dalam materi kita pada pagi hari ini, maka anak-anak bisa langsung menanyakan kepada Ibu. Ya, sekian materi dari Ibu. Ibu berharap anak-anak kami tetap semangat di dalam melakukan semua aktivitas. Shalom dan selamat pagi.